pengusahaan wilayah adat kami. Kami mau menghentikan perampasan ini. Tidak bisa. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka berdiri di bawah bendera dua warna di pelataran rumah besar bernama Indonesia, negeri yang mereka cintai. Jika mereka bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, mestinya pemerintah hadir di tengah mereka seperti janji nawacita. Jika tidak, Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui. Kalau kita selalu mengingat apa yang terjadi di lapangan, laporan SMS, di telepon, tiap hari, pasti saya sebagai Sekjen Amat itu 3-4 kasus pengaduan, masalah ini, masalah itu datang tiap hari. Dan saya yakin itu bukan hanya saya yakin para pengurus aman di wilayah, pengurus aman di daerah juga dapat SMS, dapat telepon yang sama. Yang penuh jeritan, tangisan, minta tolong, minta dukungan, minta bantuan. Betul, itu yang kita alami 17 tahun. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perjuangan kita pelan-pelan, ya, tidak cepat, tapi mulai ada hasilnya. Kalau 20 tahun lalu saya bicara masyarakat adat, atau siapapun yang bicara masyarakat adat di zaman Soeharto, mudah sekali dituduh separatis. Kalau di suatu daerah nggak ada gejala separatis, paling mungkin dituduh komunis. Kalau di sana tidak ada sejarah komunis, paling tidak anti pembangunan, tidak suka kemajuan. Itulah label-label. Tapi kalau kita lihat sekarang, masyarakat adat sudah dibicarakan. Kita sudah kalau mengundang pejabat sudah mau datang. Ya. Yang saya juga sering dipertanyakan, ada paket-paket ekonomi yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, dan seluruh paket-paket yang dikeluarkan itu mengarah kepada kemudahan investasi, mengarah kepada membebaskan Indonesia ini menjadi target operasi para investor. Bapak Presiden juga dengan lantang mengatakan kita harus bersaing dan kita tidak takut bergabung dengan blok-blok ekonomi. Kalau mau bergabung dengan TPP, Trans-Pacific Partnership, kalau mau bergabung dengan fakta-fakta perdagangan bebas, bereskan dulu pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat sudah cukup menderita dengan perizinan-perizinan yang sudah ada saat ini. Kalau ditambah lagi dengan investasi baru, dilancarkan dengan berbagai kemudahan-kemudahan, sementara peta wilayah adat pun belum bisa terintegrasi di One Map yang dijanjikan, maka sebenarnya masyarakat adat sedang ada dalam ancaman pemusnahan. Kita mendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala tetap dengan kacamata yang kritis. Kita tidak mendukung buta, ya, saya ingatkan itu. Tapi kita juga harus memahami kesulitan Presiden dan Wakil Presiden di istananya. Mereka tidak hidup di ruang hampa. Ya. Karena itu mohon bersabar. Ya, mohon bersabar, kesabaran revolusioner, ya. Sama-sama kita memantau, kita menagih, tapi jangan bikin tindakan destruktif. Setuju tak? Itu pesan saya untuk Hari Kebangkitan Masyarakat Adat. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita?
kita. Rentakan tangan saling berpegang, berpegang. Rentakan tangan saling berpegang, berpegang. Peluk gunung dengarkan suara alam. Peluk gunung dengarkan suara alam. Yang memanggil, memanggil. Yang memanggil, memanggil. Siapa lagi kalau bukan kita? 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 Hutan-hutan yang tersisa bersiksa, sungai dan kau menjadi padang desa. Bangun-bangunlah, bergegaslah, oh siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Tahun 1999 kawan-kawan Aman bikin satu slogan yang kalau istilahnya menohok waktu itu ya. Kalau negara tidak mengakui kami, kami tidak mengakui negara. Itu hebat. Itu luar biasa dan istilah saya itu slogan yang berhasil menggugah, membuka hati, menggugah banyak orang. Nah pertanyaannya sekarang, apakah negara sudah mengakui masyarakat adat atau belum? Apakah perjuangan dari kawan-kawan selama ini sudah membuahkan hasil atau belum? Saya saat ini berada di negara, tapi bukan pemerintah. Dan kalau boleh jujur, saya melihat banyak capaian Aman, tapi belum berakhir, belum sampai ke tujuan. Dari negara sudah mulai, tetapi memang, nah ini catatan buat Oji, buat kawan-kawan lain, pengakuannya masih simbolik, baru simbolik, belum substantif, belum menjadi materi nyata, belum diwujudkan secara nyata. Dia baru pada tataran di atas kertas, di dalam teks, baru pada tataran upacara-upacara, pada tataran pertemuan-pertemuan, tapi belum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kawan-kawan, jangan menyerah. Yang dulu tidak mungkin ternyata mungkin. Dan yang dulu tidak terfikirkan ternyata sekarang bisa diwujudkan. Saya percaya kalau caranya cerdas dan juga penuh ide dan tetap solid, pasti Aman bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Selamat ulang tahun.
Tadi Kak Sandra sudah jelaskan tentang sejarah aman. Saya pikir saya tidak akan ulangi lagi sejarah Serikat Petani Indonesia kaitannya dengan aman secara lebih detail. Tetapi saya ingin katakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dengan SPI sebenarnya pada sejarah yang sama dan rahim yang sama kelahirannya. Karena sama-sama dari masyarakat desa, dan yang namanya masyarakat adat sudah pasti petani. Hanya saja beda tahun kelahirannya. Kalau Serikat Petani Indonesia lahirnya tahun 1998, 3 bulan setelah reformasi. Aman waktu itu beberapa bulan kemudian, hampir 8 bulan atau 9 bulan. Dalam perjalanannya saya lihat ya masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Serikat Petani, ya, kita juga sama-sama ya memperjuangkannya bersama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria, ada Walhi dan yang lainnya di sini. Serikat Petani Indonesia tahun 2013 yang lalu, setelah melalui proses panjang, kita buat Konferensi Hak Asasi Petani dan Pembaruan Agraria tahun 2001. Maka pada tahun 2013 yang lalu kita sudah keluar Undang-Undang Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani. Ya. Nah, dan sekarang Aman sedang memperjuangkan undang-undang tentang perlindungan dari masyarakat adat.